Amang Inang yang kami kasih di dalam Kristus Yesus, karena hari ini adalah hari Parheon seksi remaja, maka ibadah akan dimulai dengan prosesi para pelayan. Amang dan Inang tetap duduk di tempat. Prosesi kami persilahkan. Selamat hari Minggu bagi Salutna orang Semahita. Salam. Para halado HKPP Kebayoran Baru Pasahaton. Selamat hari Minggu madi tasalutna. Ruas namar Minggu di Garejahon. Ruas namar Minggu melalui live streaming. Tarlumobi Tuhan Anami Remaja. Nasonari dohot melayani di hari Minggon. Ima hari Parheon Remaja. Guar minggu ta sadarion ingma minggu pas saplimahon dung Trinitatis lohot tahun ekologi. Andorang sota mulai permingguata artang yang naho maita. Amin. Atong tapasada marohata ta mulai malpar minggota marite marende sian buku ende nomor 560 sia.
Mar hite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di parbadia, na tumapalangi dot anoon. Amin. Kristus Yesus do naing gabi hapistaran sian debata tuhita, gabi hatigoran dot habadiaon dot haluaon. Haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan debata, asi maroham dihami, aindang terben hami mambain manang aha, moloho dongan nami. Dibaini say leon madihami roha banwa gijang, asa tahu hami mandimbangi, dot mangulahan lomo ni roham. Say dongani mahami, asamian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Mundur maaf. Tabuji matuhata, marende hitasian bukende nomor 733. Tangion hamu mapatik ni debata, imasian patik pasyahon, dot lapatanna. Patik pasyahon, unako olo mga tidakon hata na sotutu maralon dongan jolma. Dia do lapatan na ondo, ikko di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata ibana, asa unang hita olo mangganggapi dongan jolma, manang manjehehon, manang patah-tahon, pauruhon, sangat nasida. Diboto salana. Holan na denganido pabuabuaon. Atau rap mangido gugu mahita tu dibata, lau mangulaon patikna. Ahli Tuhan debata. Sai pargogoi mahami mangulahon nahum tu patikmi. Amin. Tapuji mat Tuhata marende hitasian buku ende nomor 677.
jamai. Tato potima dosata tujulun debata, martang yang mahita, ale Tuhan debata nasumarion salut jolma, nang sude na dito mami. Odo debata di hasitongan dot hatigoran, narodo hame tu adopamu mambuan dosa ni sandok tanoon, nang dosa nami maradopon ho. Macatorop do nagabe marsikor dot atura peron, sialana sojupang hatigoran, torop na mangai na porsuk inohon pambayan ni akan nagugu manang na maruaso. Sesa madosa nami siala di aka pasarian na so tama. Sailam tugu-tugu mahami dalan hasitonganmu. Asalam tarpasu-pasu na humaliang marhite-hite ngulu nami. Amin. Tanggion hamu mapat, baga-baga ni debata tarengot tu hasisa ni dosata. Edang adong ibar ni i ay saludo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Inorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Yesusi na jonjong ni debata bayan habangsa paresian marihiti-hiti hapursiaon di bunarna.
Hasangapun ma didibata na digijang. Amin. Hudul mam. Tapuji matuhata marendesian buke ende nomor 443. Tuhan Yesus, napunaan, songgok damena, biar ulang, dari pargogo, ngolunai, nasarosaku, nang saidoi, kabaritahon, holong naik, di Dia Tuhan, turun soli, untuk menumpahi, kalau bidan, sasada Yesus, pinuji di hongkolungku, las rohani, jumolo Yesus, siluami, pangiringonmu, tolong mui, mangalo dosa, nang rohaki, kabaritahon, holong naik, di Dia Tuhan, turun soli, untuk menumpahi, kalau bidan, sasada Yesus, pinuji Hatani dibata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana tarsurat di pesalmen 140 walu, ayat sada saru diat 14, tarjahama marsoring-soring. Haleluya, puji majahoba, hamu ali akasian banua gijang, puji hamu ma ibana di akka banua gijang. Puji ibana sudehamu ale angka suru-surana. Puji ibana sudehamu ale angka parangana. Puji ibana o ale mata ni hari dod bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akana marsinondangi. Puji ibana hamu ale angka langit ni langitan dohot amu ale angka nadit atas ni langit. Ikon pujian nasida maguar ni Jahoba, ai manokon ibana jadi tartopama nasida. Jala ibana pahot angka nasidaro disaleng lelengna. Dibahen dosada aturan jalan dan halawasansa. Puji ma Jahoba hamu ale akka sian tanohon, akka binatang ni laut ro disude akka lum. Wale api domot awas filtimus, haba-haba napasuat tanah. Hamu ale akka doluk dot sude akka robean, hamu ale hau akka namar parbue ro disude hau ares.
Ho ale binatang dohot sude pahan-pahanan. Angka gulo mitro di angka pidongna marhabong. Hamu ali akka raja ni tanoon do sudi akka bangso. Hamu ali akka pangaraja ro di sudi akka pangum di tanoon. Hamu ale angka doli-doli dohot mana bajupe. Hamu ale angka natuan nawara padohot angka nabajar. Ikon pujian nasida ma goar ni Jahoba. Ai sasada goar ni do na tipul. Di atasi humaliana ido tanoon do akka langit. Jala ibana patimbul sadat tanduk di bangsonai. Bahen puji-pujian di sude angka nasiasan. Di angka anak ni Israel, bangso hasol hotana. Haleluya. Ido sahatna martua do natumangion hatane di bata jalan na payapsa. Amin. Tapuji matu hata marendesian buku ende nomor 240. Tidakon mahapor syatai songona hina tidakon di dungata sahapor syaon di sandok portibion rap mahita mandok hau Posea di debata Jahoba ido ama pargogona nasatatusan natumpo palangit dohotano au posea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana hibohon ni sinaria nalagabean siaton di parubeda andorang sohabuan ido Tuhan tanah tumain benit di pangkupun di silatus namate tarpajal do ibana ni hawan penasilang natua tubano aturung nak malak mongolu di ari paluhana naik kesurgo laur lulus yang debata Jahoba amanai pargogona sahotodosani bisi do ibana pai mulak sogotu tanaon lau mangkuni analak nama mulu au porsea di toni parbadia jala adong sudah huria nabadia huria hatopani halak Kristen angkana huria dohot di haseseani dosa dohot di hatani ulah mondok mulak mangulu sogot daging galak mati do dia ngaluan nasora sudah amin. Udul maaf. Tapi kima tik-tik di mingkuta sadario. Tikting di Huriata Minggu tanggal 28 September 2025. Naparjolo, Goarni Minggu sadarion ima Minggu pasapuluh 55 Hondung Trinitatis. Doho topik sude ditopa marhite Kristus. 2. Pandidion Nabadia. Hari Minggu 5 Oktober 2025 di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB Nanaengro
patupaoni huriata do pandidiona badia tu ianak koni huriata. Pinangido tunatoras na naing mendaftar hon ianakona asa mangisi formulir pendaftaran. Tolu, partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 20 September 2025 pukul 10.30 WIB. Maringanan di Serbaguna A di Patupado partangyangan sektor Godung. Nani hasuhu toni keluarga Amang Saryanto Hutajulu inang boru simbolon nani uluhoni Amang pendeta Liston butar-butar. Opat, parheheon remaja. Sadarion Minggu tanggal 28 September 2025 Ima puncak parheheon remaja HKBP Kebayoran Baru. Dohot donasi damakobasi parmingguan Batak pukul 8 WIB. Dohot bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Dung sipul parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Di Patupado ramah tamah maringanan di ruang serbaguna A. Jaladung sidung jinahahon tiktingon mandok hata dosian ketua remaja diuduti sian Dewan Koinonia. 5. NHKBP. Hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.06 WIB Nanaing roh Ima puncak parheheon naposobulung HKBP Kebayoran Baru. Onom seksi ama. Hari Jumat sahatu hari Senin tanggal 1 tanggal 6 Oktober 2025 seksi ama HKBP Kebayoran Baru naing patupahon pilgrim tu Bonapasogit do tema pilgrim tu Batakland 2025 nani uluhon ni Amang Pendeta Ferdinand Huta Barat. Pitu, pasahat pelean. Sadarion Minggu tanggal 25 September 2025 dung sipul jamita pasahat pelean do tujolo pelean tujolo do hita lau 7 bileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru. Mardo mutusi tagan sojamita mardalan do tolu kantong persembahan ima sada A sada B do 2. Walu penjualan rumah jalan hidup baru. Mardomu tu rencana pengadaan 2 unit rumah pendeta nunga disepakati di sermon Parhalado tanggal 28 Agustus 2025 lahu menjual rumah milik Huria na beralamatkan di Jalan Hidup Baru. Luas tanah 112 meter persegi, luas bangunan 180 meter persegi, 2 lantai. Dana na diperoleh imana lahu dipergunahon panitia lau memenuhi kebutuhan dana pengadaan 2 rumah pendetai. Sialani i Huriata marhite majelis perbendaharaan naing berupaya melakukan penjualan dohot harga penawaran awal sada 1,5 miliar. Dohot pemenang nai ima penawar tertinggi. Boima menghubungi majelis perbendaharaan Amang Situa Bicar Situmorang. Sia tender pembangunan 2 unit rumah pendeta. Mardomo tunanaing membangun 2 unit rumah pendeta di komplek Setnek Cidodol Panitia Jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru mengundang Amang Dot Inang nanaing mandohoti tender penawaran harga tu pembangunan 2 unit rumahi boima menghubungi Panitia Jubileum jala syarat-syarat tender tajahama di warta cetak. 10. Persiapan rapat Huria. Mardomo tunaing persiapan rapat Huria tanggal 21 Desember 2025 Pinangido tusude Dewan Majelis Perbendaharaan Bendahara dohot Sekretaris Huria asa diparade laporan progres kinerja tahun 2025. Hatoranganna namangihut boy mata jaha di warta cetak. 10 sada Panitia Natal HKBP Kebayoran Baru. Nunga terbentuk Panitia Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Kebayoran Baru.
Guar-guar ni panitia boi mata jaha di warta cetak. 12. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh dot ulang tahun hari Parbagason. Parhalado dot ruas ni huriata pasahat selamat ulang tahun hari hatu tubuh dot selamat ulang tahun hari Parbagason tusude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 28 September 1 tanggal 4 Oktober. Sai tu hata mana mamasu-masu. Molo tungadong ruas ni huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabua matu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. 10 tolu aka tikting nasoni jaha hon hombar tu titing cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masaha ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni de tuhata maliate taleon matiki na tunamandok hata. Horas, selamat pagi Amang, Inang, Opung, dan semuanya. Perkenalkan, saya Gilbert Timothy Olodeos Sitomorang, mewakili Panitia Parheon Remaja HKBP Kebayoran Baru 2025. Mari kita panjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan Allah yang sudah mengumpulkan kita pada kebaktian pagi ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendeta, parhalado, opung, orang tua, pelatih, dan kakak pendamping remaja yang sudah membantu kami semua dalam melancarkan acara Parheon Remaja ini. Di kebaktian pagi hari ini, kami remaja bersama-sama merayakan puncak acara Parheon Remaja. Kami para remaja turut serta melayani Tuhan dalam mengambil peran sebagai pemusik, SL, kolektan, hingga penari tortor. Lalu setelah ini kami juga akan menampilkan paduan suara kami yang menyanyikan lagu Give Thanks dan Lopi Tanganmu. Lalu pada tanggal 5 September 2025, kami sudah mengadakan kegiatan praparheon kami, yaitu talk show. Talk show ini mengajak para remaja untuk mengambil kisah positif dari pengalaman-pengalaman nyata para narasumber, yaitu Kak Alexander Tamba, Kak Doya Sianturi, dan Bang Asdo Simorangkir. Kami mengharapkan bahwa talk show itu memberikan pengalaman-pengalaman positif dari ketiga narasumber tersebut untuk menjadi pelajaran bagi kami para remaja, untuk bisa mencapai kesuksesan dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kami juga berterima kasih kepada semua panitia yang bekerja di balik layar yang membantu kami semua untuk melancarkan acara Parheon Remaja ini. Sekian dari saya, perwakilan panitia Parheon Remaja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kepada kami. Romahita Saluhutna Mauliate Horas. Horas Mahita Sude. Selamat pagi Opung, Amang, Inang, dan semua. Perkenalkan, saya Davina Rajagukuk, mewakili pengurus remaja HKBP Kebayoran Baru. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul hari ini di acara Parheon Remaja HKBP Kebayoran Baru, tempat di mana kita bisa bersyukur, bersukacita, dan pastinya bersenang-senang bersama. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena melalui kasih dan penyertaannya acara ini bisa terlaksana. Dan tentunya terima kasih juga kepada semua panitia, parhalado, para orang tua, abang kakak pendamping,
serta teman-teman remaja yang sudah semangat hadir dan ikut meramaikan acara ini. Tema tahun ini untuk Parheon adalah Sude di Tompa Marhite Kristus. Semua dipersatukan di dalam Kristus. Artinya, walaupun kita semua berbeda-beda, beda sekolah, beda hobi, atau beda selera makanan, kita semua dipersatukan bukan karena satu hal, yaitu kasih Kristus yang besar untuk kita. Lewat subtema acara ini, kita juga diingatkan untuk bertumbuh dalam kasih Tuhan. Bertumbuh itu proses, nggak instan tapi penting. Kita belajar jadi remaja yang nggak cuma aktif dan asik, tapi juga punya hati yang sayang sama Tuhan dan sesama. Jadi hari ini, mari kita nikmati acaranya. Bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga kesempatan buat kita saling menguatkan, saling mengenal, dan makin dekat dengan Tuhan. Jangan takut buat jadi remaja yang beda dalam hal yang baik. Karena ketika kasih Kristus ada di hati kita, kita bisa jadi terang dan berkat, bahkan lewat hal-hal kecil yang kita lakukan. Akhir kata, molo marsaulan dohita, molo marha hohonan dohita, taringotma, sude di tompa marhite Kristus. Jadi tetap semangat, tetap rohai, dan tetap jadi remaja nagabe pasu-pasu. Horas mahita sude, Tuhan Yesus mangido pasu-pasu di hita samuna. Horas. Shalom. Horas ma di hita salutna. Mado maulai ate dohami mewakili Dewan Koinonia Parhalado Huriata Disiala Sadarion Boido Tataringoti Ari Parheon ni remaja di Huriat tahun amanami do inanami napinar sangapan di berek kamu do sude akka geleng munaon mulai manugut kebaktian manugut satu botari halaki do sude dohot mangurupi di acara kebaktian ala hot ni rohana sida dotong naing ibereng akan atu-atuana bea halaki boy melayani di garejata. Jadi untuk anak-anak remaja kami dari orang tua, kami dari Dewan Koinonia dan Parhalado mengucapkan selamat atas hari, kalau ke Parheon itu kan katanya kebangkitan ya, kebangunan. Hari kebangkitan, hari kebangunan, gerakan, harusnya gerakan remaja. Jadi sebetulnya kalian harus bergerak. Bergerak untuk apa? Kalian bergerak untuk membangunkan, untuk membangkitkan teman-teman yang masih belum aktif lagi di pelayanan remaja. Mengajak teman-teman yang belum aktif. Dan juga mendorong para orang tua untuk ikut serta dalam setiap kegiatan. Jadi akama do inang yang ada di gereja ini maupun yang ikut dalam streaming, kami dari Dewan Koinonia sangat mengharapkan keikutsertaan, partisipasi orang tua. Kenapa? Inilah anak-anak kita, inilah generasi penerus kita. Kita sudah melewati itu, kita sudah pernah di tempat yang sama dengan mereka. Mari sama-sama kita dorong, mari sama-sama kita bantu anak-anak kita. Karena apa? Tema mereka hari ini apa ya? Sude di toppa marhite Kristus. Alangkah indahnya penciptaan anak-anak kita, penciptaan remaja kita. Marhite Kristus, di dalam Kristus. Jadi kalau kita tidak ikut mendorong mereka,
berarti kita menyia-nyiakan penciptaan Kristus kepada remaja kita. Subtemanya apa? Remaja yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ini lagi kasih Tuhan. Apa kita sudah mengasihi Tuhan? Oh iya sudah. Apakah kita sudah mengasihi sesama kita, anak-anak kita? Mendorong mereka untuk ikut mengasihi Tuhan dalam gereja, dalam pelayanan. Kami berharap dari Parhalado, dari Dewan Koinonia, ayo kita saling bergandeng tangan. Kita mendorong anak-anak kita sebagai generasi penerus kita di dalam melayani Tuhan, kasih akan Tuhan. Mauleate amanami nanami, horas marita salutna. Prasektor Sarwa.
Diuduti ede puji-pujian sian paduan suara remaja.
Tapuji matuhata, marende ite asian buku ende nomor 763, Uhud tapasat mapelian, kantong sada A, sada B, kantong 2. Yesus tongan milas roham, Yesus ipangurupi milas roham, Maka forseonami, dohot posti rohami, Mano Yesus milas roham, milas roham, milas roham, Mano Yesus milas roham.
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di bata berita nauli di hita. Imana tersurat di surat ni Apostel Paulus. Madapoton huria Kolose bidusada ayat 15 sahat rodi ayat 20 alaya lalaus pareheon ni anak kota remaja don luas samuma marhata Indonesia upasahat tami tuhita. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hingga saat ini yang namanya tipu menipu, ajaran yang menyesatkan, iming-iming yang menggambarkan bahwa ada rezeki yang luar biasa di balik daripada apa yang dia lakukan, sampai sekarang masih terus ada. Pinjaman online, games online. Sadar tidak sadar kita merusak, karena dia nggak tahu. Iming-iming, harapan-harapan bagaimana mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Ada lagi dengan berita-berita melalui cerita HP. Ada penawaran yang sangat menyenangkan. Ada barang yang seperti ini ditawarkan murah dan ini kesempatan bagi kita. Tetapi tolong masukkan dulu dananya. Hal-hal yang menyesatkan, yang membuat manusia terkecoh dengan iming-iming, dengan janji-janji, dengan berita-berita palsu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekarang, rupanya dahulu juga sudah ada ajaran-ajaran yang menyesatkan dengan iming-iming hal-hal yang menyenangkan, termasuk dalam hal keselamatan, pengenalan akan keallahan, siapa Allah itu yang sebenarnya, bagaimana kita mengikuti Dia tanpa susah payah, hanya dengan cara-cara yang mereka tawarkan, padahal itu bukan dari Allah dan itu bukan firman Allah. Tetapi mereka memakai narasi firman Allah, mereka memakai kemasan yang indah, seolah-olah itu datangnya dari Allah.
Itu sebabnya Paulus menuliskan surat Kolose ini. Walaupun pada saat itu dia di penjara, tetapi dia tidak memikirkan dirinya. Dia begitu mengetahui pergumulan anggota jemaat, dia masih memikirkan bagaimana anggota jemaat ini tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang baru itu. Firman Tuhan yang telah mereka hidupi jangan menjadi kacau karena ajaran-ajaran yang baru itu. Kita tahu ajaran yang pada saat itu Gnostik, humanisme, dan juga Judaisme yang masih menarik mereka kepada kehidupan yang lama, tradisi-tradisi keyahudian, dan juga dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang berkembang pada saat itu. Sehingga dikatakan bahwa ajaran-ajaran yang menyesatkan itu yang pertama, bahwa manusia, alam semesta, dan segala sesuatu hanya terdiri atas zat dan tenaga yang terbentuk secara kebetulan dalam wujudnya yang sekarang. Jadi dunia ini, alam semesta, manusia itu tercipta, terbentuk secara kebetulan. Ajaran yang kedua, manusia tidak diciptakan oleh Allah yang berkepribadian itu, tetapi manusia itu tercipta melalui proses evolusi yang untung-untungan. Jadi proses evolusi bukan karena ada yang menciptakan. Ajaran yang ketiga dikatakan mereka menolak Allah yang tidak terbatas dan menyangkal Alkitab itu sebagai firman Tuhan. Yang keempat, mereka mengandalkan nalar, logika berpikir manusia. Kalau kamu bisa memikirkan, menguraikan, menjelaskan, tidak perlu Allah. Sehingga segala sesuatu dapat dipikirkan, diuraikan, dijelaskan secara logika berpikir. Berarti manusia segala-galanya. Standar moral tidak mutlak, tetapi yang menentukan adalah apa yang membahagiakan kamu, apa yang menyenangkan kamu. Itulah yang kamu lakukan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itulah lakukan. Tidak perlu apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai, dengan etika, dengan moral, yang penting Anda senang. Tentu hal itu sudah sangat menyesatkan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus, walaupun dia di penjara, dia sendiri sedang menantikan hukuman yang akan diputuskan kepada dia. Tetapi dia tidak menghargakan dirinya. Dia tidak memikirkan dirinya. Karena hatinya sudah dipanggil oleh Allah melayani, maka bukan lagi keakuannya, bukan lagi dirinya, bukan lagi persoalannya. Dia sudah selesai dengan dirinya, tetapi bagaimana dia berdampak kepada orang lain, meyakinkan, mengingatkan, meneguhkan iman anggota jemaat mula-mula pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru dia mengatakan bahwa Kristus adalah pusat dari segala-galanya. Kristus adalah keutamaan yang utama, yang pertama,
yang tidak boleh ditawar oleh apapun. Karena dia adalah Allah. Saudara-saudara, ada 3 hal yang akan kita perhatikan melalui nats ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau tadi ajaran humanisme gnostik yang mengatakan bahwa manusia itu, dunia ini terjadi secara evolusi melalui proses yang berkepanjangan, tidak ada Allah yang menciptakan, maka Paulus mengatakan Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Tuhan Yesus do suman nide bata. Orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, mereka hanya berbicara melihat Yesus itu secara fisik, secara kemanusiaan. Pajago-jago hubayo. Kita kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa opungnya, di mana rumahnya, adik-adiknya tahu kita. Kok dia bilang dia Allah? Karena mereka hanya melihat secara kemanusiaan saja. Padahal Allah sudah ada sejak bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sebelum dunia ada. Itu sebabnya ketika orang Farisi berbicara kepada Tuhan Yesus, siapa yang lebih besar kamu dengan nenek moyang kami? Tokoh yang terkenal Musa itu. Musa, dia adalah tokoh legendaris. Siapa yang lebih terkenal? Yesus katakan, sebelum Musa ada, sudah ada saya. Karena dia ada bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika Allah berbicara dalam cerita penciptaan Kejadian 1, berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah ini. Maka Allah sudah ada dalam ketritunggalannya. Dia tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Justru itulah yang menekankan bahwa Yesus adalah Allah. Dan dia katakan itu dalam keberadaannya. Sehingga tidak dapat dipisahkan antara ketuhanan Yesus dengan keallahan Allah itu. Dan dalam sekolah Alkitab, ketika kita bicara soal nilai-nilai Trinitas, itu sudah dijelaskan. Bagaimana gereja mula-mula konsili Nisea merumuskan tentang ketuhanan Yesus. Sehingga kalau ada sekarang juga ajaran-ajaran yang masih mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, itu sebenarnya sudah ajaran yang usang, cuman kemasannya saja yang baru. Mereka hanya melihat Yesus itu sebagai seorang nabi besar yang dipercaya bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Bahwa Yesus itu adalah Allah. Ketika Allah mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi ketika Yesus di kayu salib, dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, maka di sana dia bukan lagi Allah. Allah sudah meninggalkan dia. Itulah yang dibuat oleh dunia ini yang menyesatkan kita. Sehingga kita meragukan agama, ajaran, kebenaran yang telah kita hidupi selama ini. Yang kedua yang mau dikatakan dalam nats kita ini adalah Tuhan Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan dalam nats kita ini ada 12 kali dia katakan kesiapaannya.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah telah diciptakan. Dia dan untuk Dia, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia telah lebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah yang sulung, Ia lebih utama. Ada 12 kali menjelaskan kesiapaan Tuhan Yesus. Dialah, bahwa Dia tidak terpisahkan, satu kesatuan yang sehakikat dengan Allah, dengan Roh Kudus. Dan ketika Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Siapa teman Dia berbicara? Allah berbicara dengan dirinya dalam ketritunggalannya. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang meragukan. Jadi kalau dikatakan berfirmanlah Allah, maka firman itu, nafas Allah itu, yang berbicara itu, bahwa apa yang Dia katakan jadilah ini, maka semuanya jadi. Dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Dialah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya di sini Yohanes menjelaskan kepada orang-orang yang berpendidikan, yang mengandalkan logika berpikirnya, bahwa Dialah logos itu, Dialah firman Allah itu, yang berbicara, yang berfirman itu, Dialah yang berwujud menjadi daging dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itu juga dikatakan dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 3, bahwa Dia juga, Dialah Allah yang menjadikan semesta. Dialah Allah yang menjadikan semesta alam ini. Bahwa firman itu, surah Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani, kepada orang Yahudi. Dengan logika berpikir mereka. Sehingga tidak ada hal yang diragukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dunia ini dengan filsafat kosong, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, tentu dengan hal-hal yang mereka mau menginginkan sesuatu. Itulah sebabnya mereka menyesatkan, dan iblis bekerja untuk menyesatkan orang-orang percaya. Sampai sekarang. Dalam cerita penciptaan dikatakan bahwa Bereshit bara Elohim. Kata bara itulah yang membedakan bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia dapat mengembangkan, melanjutkan kreasi itu dari satu kreasi ke kreasi yang lain, dalam satu benda ke benda yang lain, dalam wujud yang satu ke wujud yang lain. Itu bukan bara, tetapi asa, menciptakan dari yang sudah ada, dari benda, dari zat yang sudah ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru ditekankan Dialah yang sulung. Yang sulung dalam bahasa aslinya prototokos, yang pertama
dalam kedudukan. Jadi kalau pengertian sulung berarti ada anak yang tertua, berarti ada adiknya. Tetapi yang dikatakan di sini adalah bahwa dia adalah dalam keutamaannya, yang pertama dalam kedudukannya, yang utama, yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan Yesus adalah buah sulung dari kematian. Sekaligus juga itu menjadi jaminan bahwa bukan kematian akhir kehidupan orang percaya, tetapi ada kebangkitan karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, mengalahkan dosa dan maut itu. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh nats kita adalah Tuhan Yesus adalah perdamaian kita. Tuhan Yesus do pardamaiata. Kalau bicara perdamaian berarti ada dua yang berselisih, ada dua yang berbeda pendapat, ada dua kepentingan. Masing-masing mengatakan kebenarannya, masing-masing menginginkan kehendaknya, tetapi mereka enggak ketemu. Manusia juga telah putus hubungan, bertolak belakang dengan Allah sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Ketika Allah mengatakan semua yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi ini tidak. Sekali kamu makan dari itu, kamu akan mati. Ketika manusia tertantang dan terbujuk untuk mengambil buah pohon ini, apa sih bedanya ini dengan yang lain? Kenapa ini bisa, kenapa ini enggak? Di sanalah kesempatan bagi iblis, si penggoda itu, supaya kamu sama seperti dia. Sifat yang paling hakiki daripada manusia adalah sifat ingin tahu, ingin coba-coba. Kenapa ini boleh, kenapa ini enggak boleh? Ada apa di sini? Ini apalagi adik-adik kami yang remaja ini, kan sifat ingin tahunya tinggi. Bukan hanya remaja, orang tua pun kepo banget katanya bahasa sekarang kan. Nek sudah ikut yang botonna kan. Tetapi ketika itu hal yang positif baik. Namun ketika remaja-remaja ini ingin coba-coba, ingin tahu bagaimana sih rasanya rokok itu, bagaimana sih rasanya berpacaran itu, emangnya hanya teman saja, emangnya hanya ngomong saja, emangnya hanya cerita saja, emangnya hanya bicara ini itu saja. Datang juga si penggoda. Akhirnya manusia jatuh, tidak dapat menguasai dirinya. Sehingga pernikahan itu tidak lagi kudus, tidak lagi sakral. Karena manusia digoda oleh keinginan supaya ada apa di balik semuanya itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah perdamaian. Manusia yang sudah putus hubungan dengan Allah karena Allah itu kudus, manusia berdosa, harus dijembatani oleh pengorbanan. Jadi perdamaian itulah berkorban. Kalau ada dua yang berseteru, harus ada yang berkorban. Kalau tidak ada yang berkorban, baik itu korban perasaan, korban materi, korban fisik, dan lain sebagainya, maka tidak akan ada perdamaian. Pengorbanan Yesus adalah kematiannya di kayu salib. Supaya manusia yang sudah tidak manusiawi lagi dibawa kembali, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga kematian Tuhan Yesus itu memperdamaikan manusia dengan Allah. Dosa-dosa manusia semua telah dihapuskan, dibayar dengan lunas. Dan dia katakan tetelestai, sudah selesai, dosamu telah diampuni. Itulah perdamaian. Perdamaian itu apa? Pengorbanan
Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Allah yang kudus meninggalkan tahtanya supaya manusia yang tidak layak lagi di hadapan Allah menjadi dilayakkan supaya kita beroleh keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman ini kepada kita? Apalagi hari ini kita gereja HKBP dalam almanak kita hari Minggu saat ini juga dipadukan dengan Minggu Ekologi. Apa itu ekologi? Konfesi HKBP telah menyatakan apa itu ekologi. Demikian saya bacakan. Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, lautan, langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh dan lain sebagainya. Dan dikatakan karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara. Juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik. Karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara. Hingga merusak air minum dan pernafasan manusia. Polusi, pencemaran lingkungan. Dan juga dengan ayat-ayat yang lain. Artinya apa? Bagaimana merawat lingkungan? Setelah Allah selesai menciptakan langit, bumi dan segala isinya, hari ke-6, maka Allah memberikan kepada manusia itu untuk melanjutkan karya Allah, untuk merajai, menguasai, untuk mengembangkan semua ciptaan Allah. Taklukkanlah, rajailah, kuasailah, penuhilah. Artinya kepada manusia itu diberikan kebebasan untuk melanjutkan karya merawat ciptaan Allah ini. Tetapi sekarang coba bisa adik-adik bayangkan kalau tidak ada AC ini, kira-kira bisa nggak kita nyaman ibadah di sini? Padahal ini gereja kita ini dulu gak disiapkan untuk AC ini, ada lubang-lubangnya ini oleh Pak Silaban. Tapi sekarang tanpa AC, nyaman gak kita? Gak nyaman. Kenapa seperti itu? Kita pernah mendengarkan terjadi pemanasan global. Terjadi penaikan suhu. Bahwa kutub utara selatan yang dulu es itu menjadi cair, berarti permukaan laut naik. Hutan-hutan sudah dibabat. Untuk apa? Coba adik-adik di sini, ibu, bahkan kita di sini. Coba tanpa tisu, apakah kita ini merasa hidup? Masih ada yang pakai seperti ini sapu tangan? Ini ulah kita. Coba tanpa tisu, rasanya dunia ini udah kiamat. Coba nanti kita minum semuanya pakai plastik. Coba kita makan sekarang di pesta-pesta, mana lagi pakai piring? Udah pakai kotak semua, dari mana itu? Pakai daun, mana masih ada lagi pakai daun? Gak ada lagi.
manusia tidak pernah puas dengan dirinya. Akhirnya terjadi perusakan alam. Terjadi longsor, banjir. Kita juga yang mengalami akibatnya. Sehingga ketika hujan di Bogor sana, banjir di sini, kita kasihan kan? Kita menderita kan? Karena apa? Hujan itu langsung turun ke Jakarta. Dan diprediksi jam sekian nanti udah sampai di Jakarta. Gak ada lagi resapan air. Kita sendiri. Bicara ekologi adalah bicara kesinambungan kehidupan manusia dan semua ciptaan Allah. Maka Allah memperbaharui ciptaannya. Allah mengingatkan kita dalam diri Yesus Kristus supaya kita boleh kita menikmati semua ciptaan Allah, tetapi jangan lupa merawat. Jangan lupa kehidupan ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk masa depan generasi yang akan datang. Supaya mereka semua sehat. Makan ikan, mereka udah makan plastik di sana, limbah B3, semuanya kita juga akan mengalami dampaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi topik kita adalah segala sesuatu diciptakan dalam Kristus. Kristus telah memperbaharui ciptaannya. Kristus telah memperbaharui kita. Kristus telah memperdamaikan kita. Mari kita berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, berdamai dengan lingkungan, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang bermartabat, hidup yang menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau menyapa kami Tuhan di saat kami pada saat ini juga melaksanakan Parheheon Remaja. Engkau Tuhan mengingatkan kami supaya kami jangan lupa akan tanggung jawab kami, bahwa Engkau menugaskan kami untuk merawat alam lingkungan, supaya semua ciptaan Tuhan selalu diperbaharui melalui kehidupan kami, melalui perilaku kami, melalui kesediaan kami untuk menanam pohon-pohonan, untuk merawat alam, untuk merawat kehidupan, supaya semuanya tercipta dengan baik, kehidupan yang damai, yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, berkati adik-adik kami remaja di sini. Engkau Tuhan meteraikan firman-Mu itu menjadi kebenaran, supaya itu menjadi bagian kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Amang Rusdin Tambunan. Engkau Tuhan yang melawat dia. Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh anugerah dan kasih setia untuk memulihkan kesehatannya. Yakinkan dia akan firman Tuhan. Yakinkan dia akan kebenaran-Mu. Berbicaralah Engkau ke dalam rohnya, supaya dia meminta pertolongan, kekuatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Bukuende 848, mulai ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan panitia jubileum.
cepat-cepat. Kok santai lagi? Tatangnya koma peliata. Ali di batama nami na di banwa gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggando nasa libasa na mo diutus. Upasahata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wab na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramotya sa operasya kami pilihanon. Patimbulho karajaw mo dito nga tonga ni Huriam do di Portibio. Buhay marohan nami marhite titondib. Asalamutan dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalag birgir kami wandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana leoni, roni pamataku, osado hodonoki, roni sarut artaku, topasang itu Alia manami na di banwa gijang, say pinurbadia magawarmo, say Roma harajaonmo, say saud malomo ni roham di banotokaw songod na di banwa gijang. Leon matuhami sa daron hanguluan siya pari, si sabado sa nami songod panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay, dona puna haraja, dohot amugon, rori hasanapon, saleleng ilelengan. Udak bahabu di baka sa dami jalo kamu mapasu-pasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana marnidaho. Sai di depak ko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhon badamena tutondim. Amin. 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 Shalom.